A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Abu Haidar dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu sehat semua, ya? Alhamdulillah. Semoga langkah panjenengan untuk hadir di majelis taklim ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh. Apa yang menjadi hajat kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu Ustaz Abu Haidar datang, mungkin ada yang mau menabung. Kalau mau menabung dipuji ya. Menunggu Ustaz Abu Haidar dulu. Kemarin ke sorean ya Bu, menjelang maghrib nih. Itu yang dekat Bu, saya yang jauh pakai sana. Sampai rumah hampir bisa. Hampir bisa, jadi saya sholat belok di masjid, sholat, perjalanan pulang, nyampe rumah bisa. Jadi tumben Ustaz Abu Haidar biasanya on time, kalau sekarang mungkin ya kendaraan macet namanya. Saya berharap ibu-ibu bisa istiqomah untuk mengikuti kajian di MMS ini, ya. Terus saya minta doanya yang tulus untuk Ibu Iin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk beribadah di Baitullah, sehingga pulang dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, menjadi haji yang mabrur. Ibu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita nanti bisa menyusul ke sana ya, secepatnya. Amin. Ibu bisa menabung di sini sedikit banyak kan? Insya Allah kita kalau bisa berdoa kita bisa umroh atau haji bareng-bareng. Senang ya Bu ya kalau bisa haji bareng-bareng kita ya. Ibu-ibu mungkin ada masukan untuk jamaah Madrasah Muhtadin Sarifah untuk kemajuan ke depannya. Ada Bu? Untuk masukan biar kita apa ya? Ya semangat biar maju gitu kan. Terus diajak tetangga, saudara, teman, kerabat gitu. Monggo benar. Biar kita senang ya. Ya itu tadi itu mengenai apa harus jadwal. Misalkan kita kalau maghrib jam 6 kita nggak apa-apa. Maghrib sekarang kan setengah 6. Itu yang pertama kita harus jam setengah 4 harus mulai. Terus ustadznya atau ustadzah harus dikasih waktu. Karena kan kadang-kadang kita ustadzah itu iya, kalau sudah enak menyampaikan pada siap kan waktu ceramah dari jam segini sampai jam segini, nanti soal jawabnya dari segini berapa menit soal jawab. Jadi kadang-kadang apa kesiannya jauh-jauh. Saya kan memang dari oma. Iya Bu. Ini biasanya Ustaz Ibu. Biasanya Ustaz Abu Haidar kan biasanya time setengah 4 gitu ya. Tidak apa-apa tapi ya waktunya nanti dia. Oh itu, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Ustaz
Ustaz Abu Aidan. Ya, kalau bisa diusahakan setengah jam sebelum kajian bisa hadir. Jadi kita bisa bertatap muka, ada masukan untuk MS. Ibu ya oke? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah sudah hadir. Dan itu tunggu-tunggu sudah hadir, Masya Allah. Sudah, waktu saya persilakan untuk Ustaz. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما
sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengar ya. Kita akan lanjutkan materi kita tentang bagaimana menjaga istiqomah setelah Ramadan. Dan ini Ramadan sudah awal belum tapi dan 2 bulannya dan gagal. Kita ulang dulu bahwa apa yang diinginkan oleh Allah dengan Ramadan. Ramadan itu seperti ibu sekalian sedang latihan atau mengikuti training. Kita dilatih satu, disuruh berpuasa setiap hari sampai 1 bulan. Kemudian disuruh qiyamul lail, sholat malam atau tarawih setiap malam sampai 1 bulan. Kemudian yang ketiga disuruh banyak berinfak, lalu disuruh banyak berzikir di masjid, namanya iktikaf. Ada iktikafan, ada iktikaf betulan. Kalau iktikafan itu ya malam datang ke masjid, zikir-zikir, ya mulai baca Quran. Kalau iktikaf betulan itu seperti Nabi Muhammad 10 hari tak mulai pondok masjid terus, di masjid terus selama 10 hari, sehingga Nabi tak nyambangi bojone, tapi bojone sing nyambangi Kanjeng Rengkainan. Lalu disuruh Ramadan itu memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran. Kemudian disuruh banyak sedekah. Apa sedekah? Bedanya sedekah sama infak. Kalau infak itu harus berupa uang atau barang, ya, uang atau barang. Makanya infak biasanya diartikan dengan belonjo, membelanjakan. Kayak belonjo sampai dulu kayak senyuman toh. Berarti butuh apa? Duit. Butuh masuk ke duit, tiga masak kebok emas. Itu tadi. Lek sedekah itu jenenge bisa senyum, bisa mijeti koncone, mijeti tanggane. Syukur kalau bojone tanggane itu namanya sedekah. Kayak lombok, kayak sayur itu namanya sedekah. Terus senyum juga masuk sedekah. Nyapu-nyapu sedekah. Kemudian terakhir kegiatan Ramadan itu diakhiri dengan namanya zakat fitrah. Dan zakat mal tidak tergantung Ramadan. Zakat fitrah harus Ramadan. Lalu dari semuanya itu apa yang diinginkan oleh Allah di Ramadan itu supaya sampean oleh yang tengah. Namanya apa? Ya, supaya sampean menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah. Apa? Kenapa ketika dikongkon disuruh menjadi wanita yang bertakwa? Karena kalau menjadi orang yang takwa itu hidupnya enak di dunia, enak di akhirat. Lek pensiun bahagia, lek mati. Lek tua bahagia, kemudian meninggalnya husnul itu takwa. Tak enak-enak umum. Sekarang ini banyak orang masih muda bahagia, tua sengsara. Karena masih itu bujuni mati, terus itu nggak bisa alhamdulillah. Saya takwa masuk hati anak itu dijogo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangkan teman, didatangkan tetangga, orang yang umat dan agung. Itu karena sekarang tandanya apa? Kalau puasa ibu kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gampang kan? Dan sampai oleh parcel tidak diterima. Oleh parcel beratnya puasa nggak diterima.
Satu ya. Satu, ketika ada problem ternyata Ramadan ada jalan keluar, selalu ada jalan. Lalu diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Namanya rezeki di luar prediksi itu gak disangka-sangka. Loh, orang-orang lepas sangat ngomong gak dikenal, kalau sopo haru gitu. Itu namanya min haitsu la yahtasib, tidak disangka. Terus pasnya isinya teh bisa. Loh, ibadah ono duit. Alhamdulillah. Nek ono ya alhamdulillah. Gampang nanti. Terus sampai gak boleh blas. Kalau yang gak diterima. Gampang. Yang ketiga, ketika sebelum puasa itu ada kesulitan, Ramadan, setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, ternyata diberi kemudahan. Jadi ini ditutupi keburukannya. Sehingga elek itu dihapus semua oleh Allah, diampuni semua dosanya, ditutupi kabeh. Akhirnya hidupnya menjadi bercahaya karena takwa itu diberi kemampuan membedakan, oh ini gelap, ini terang. Nah, akhirnya milih yang terang, hidupnya bercahaya. Ini benar, ini salah. Ini baik, ini tidak baik. Itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namanya Al-Furqan. Kemudian apalagi mendapat ilmu baru, diberikan ilmu yang baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada kabar gembira. Apa kabar gembira? Ya macam-macam. Lama-lama tidak hamil, hamil lagi. Kabar gembira. Dapat cucu, kabar gembira. Dapat mantu, kabar gembira. Ada suami tak mantu-mantu, kabar mantu. Itu namanya kabar. Lalu selamat dari tipu daya, selamat dari diakali wong, disihir orang, disantet orang, diganggu orang, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau celaka tidak jadi, dari orang Jawa belai. Oh itu diantara. Nah sampai itu mengalami itu, mereka mengalami belas. Oh iya tidak. Tapi masih mengalami. Karena ini janjinya Allah. Janjinya Allah itu pasti. Dari alasan ini Allah berjanji itu tidak PHP. Ngerti ya dalam PHP? Jangan ada artinya tidak arti. Nah, Ramadan itu yang diinginkan. Nah, karena di Allah itu apa? Masih omari Ramadan itu ya Allah tetap takwa sehingga nanti kehidupan ibu-ibu itu enak, tidak banyak ngesolo, gak kakean ngesolo, gak kakean sabar. Karena sulit ada mudah, duka ada kabar gembira, gelap diberi cahaya. Kalau bayangan apa-apa tiba-tiba diberi rezeki. Pas luwe, orang nongkrong ngeri mangan, kalau yang iko, alhamdulillah. Juga senang-senang anak sopo. Saya gak kenal lagi itu panganannya gak kenal. Nah maka caranya sekarang istiqomah. Yang menjalani istiqomah setelah Ramadan. Jadi sekarang kita akan belajar dulu apa artinya istiqomah. Kita menjual itu jalan. Jadi ya jalan ya. Jalannya lurus apa belok? Istiqomah itu artinya lurus. Jadi kalau sampean itu lewat jalan sini lurus, itu jenenge istiqomah. Jika ulama Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan istiqomah itu adalah sulukus siratil mustaqim. Seseorang yang berjalan di atas jalan yang lebar, lurus, terus ombo, lurus. Itu jenenge istiqomah. Sehingga lewat istiqomah itu
gak gampang kesal karena jalannya nyombong. Lek anjing sampai kesasar, kurang penuh. Nah itu teman, berarti sampai sedang gelap, moro-moro belok kanan. Jalan kampung nambah nih, ya itu apa? Istiqomah itu agama Islam. Agama Islam itu disebut dengan ad-dinul qayyim, agama yang lurus, meliputi perintah-perintah dan meliputi larangan-larangan. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita, Nabi Muhammad juga memberitahu, istiqomah itu memang tidak mudah. Contohnya ya apa yang tidak mudah? Ini gampangnya ya. Ibu pernah jalan-jalan pagi pernah? Biasanya jalan-jalan itu orang kan cari di jalan yang enak, yang lurus, yang kira-kira gak gampang kesandung. Tiba satu saat di jalan itu lurus, ombong bisa. Waktu ya gak ono, kerikil ya gak ono. Lho ngono lho iso kesandung. Jenenge kesandung sikile tahu gak ngono? Oh iya. Ya itu contoh istiqomah. Masuk belajar apa kadang-kadang kesandung. Makanya Nabi itu sampai keluar ubannya mikir no istiqomah. Itu bukan karena bujurnya sedang istiqomah, enggak. Mikir no istiqomah ini karena perintah dari Allah. Jadi Allah itu ngomong sama Nabi Muhammad dan kita semua dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Nabi hendaklah engkau lurus istiqomah sebagaimana engkau diperintahkan. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Lurus persis seperti yang diperintahkan kepadamu. Ketika turun ayat ini, kemudian Nabi berusaha istiqomah untuk dirinya, istiqomah untuk keluarganya, ngajari istiqomah murid-muridnya, namanya para sahabat. Itu mobil ini ya, saya pikir ganti mobil ini ya. Itu dia mau ngerti sih. Gitu. Ini nggak lihat mobil ganti minyak. Nah, benar. Lalu sahabat Umar itu kabar, Nabi sampai ke saiki ubanan, ketibanan apa? Bersama untuk keluar ubanan. Apa kata Nabi? Saya batni Hud, yang menjadikan aku berubah itu karena memikirkan surah Hud, karena surah Hud yang isinya istri bersama keluarga. Lalu bertambah-tambah uban karena mikir surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Idah Samsul. Kayaknya Nabi kalau sampai ubanan ya. Sampai mikir apa? Surah Hud ya. Masya Allah, ubanan kafe orang mikir. Hebat, hebat ada. Jadi itu jalan ya. Istiqomah tadi apa? Berjalan jalan yang sehat. Mustaqim itu arti itu. Kayak putusan jenenge mustaqim itu. Kayak sampai gak lurus, gak cocok ambil jeneng. Sing wedok jenenge istiqomah. Kayak istiqomah ya keliru. Jenenge wis. Sehingga para ulama ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan para ulama ya podo ngomong oleh Nabi apa
istiqomah itu memang berat. Mesti saja ada kekurangan. Dapat tadi itu loh. Terus niate itu sepatuan sing enak, sandalan sing enak, gak kesandung, tiba kesandung sikile. Makanya kata Imam Ar-Razi di dalam kitab Tafsir Al-Kabir, kata beliau begini, ini tahu sedikit. Innal baqo, kata beliau, annal baqo ala istiqomah al-haqiqiyah muskilun jiddan. Sesungguhnya terus-menerus istiqomah yang sebenarnya itu adalah sulit sekali. Apa? Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, karena sulit sekali, dan itu Gusti Allah ya seru. Dan istiqomah itu ada heret. Yang bisa menjalankan sempurna hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang bisa, karena beliau dijaga oleh. Makanya di Al-Quran sekalian kata istiqomah itu digandeng ambil istighfar. Karena perhatikan Ustaz Emma, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Jadi istiqomah digandeng ambil apa? Karena apa kok digandeng? Kata Ibnu Rajab, seorang ulama besar Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, isyaratun ala annahu la budda min tafsirin fil istiqomah. Ini sebagai tanda atau isyarat bahwa ketika orang itu istiqomah mesti ada kekurangannya. Karena mesti ada kekurangannya, baru makan ditambal, nanti ditambal. Karena berarti orang sih bolong. Supaya tak bolong tidak mau ditambal. Bil istighfar, dengan membaca istighfar. Contohnya apa? Contohnya kayak sampai sholat itu. Kamu diperintahnya sholat itu suruh sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya harus dipenuhi. Sampai disuruh khusyuk, itu lah. Sholat disuruh apa? Rakaat pertama disuruh khusyuk. Rakaat kedua lali mikir kunci, sisi mikir sepeda motor, sisi mikir kompor, sisi mikir bapak ini kanji ngerek mulai tak kanji lamar, amal yang bapak ada tetap, mesti begitu. Sopo aja, kalau tak dulu soal mesti kecuali kanjeng. Makanya kemudian sampai lek mari sholat terus salam foto. Oh iya, astagfirullah. Itu supaya kita sadaran, ya Allah disebutkan kula nggih, wau niku karo yen butuh tapi kita sudah motor eling kompor, eling bojo, eling duit. Makanya gitu ya. Contohnya lagi apa? Ngaji gue ada apa? Kira-kira apa yang tidak darahnya sampai alisan kapan? Tapi mari ngaji di sekolah mau belum mau pesan. Kabar itu isinya apa ini? Oh iya, subhanallah. Mau terus ayo. Jadi ada apanya di sini? Lalu ngaji itu tonton istighfar. Kalau ya mau ngaji kan suruh serius, nggak mohon khusyuk, konsentrasi supaya dapatnya. Terus anak cendel, malu ngantuk, malu ini ngomong, gitu ya. Makanya begini, lek arisan berkata itu ya kudu ono kakak.
dosane kuwi soalnya sing akeh kurasan. Jadi dikandeng sama Allah seru Gusti Allah itu. Dan sampean itu mesti orang kekurangan ibadah kita itu mesti ada. Makanya perbanyak istighfar. Sehingga para sahabat jadi seni sama Nabi. Ada seorang sahabat namanya Abu Dhar, kemudian mau bepergian, itu mesti mampir dulu ke Nabi mohon doa restu. Amin. Ya terus sama Nabi disamoni apa? Sama Nabi disamoni disuruh bertakwa. Kamu ketika bila cuma kunta bertakwalah kamu wahai Abu Dhar, hai cuma di panggonan di mana saja kamu berada. Kerjakan perintah ya, jangan lupa. Kerjakan perintah, jangan meninggalkan sholat, jangan banyak maksiat. Gitu. Kerjakan perintah, tinggalkan larang. Mesti enak itu nanti kepergiannya enak. Oleh para milah ganti. Oleh dulu kurang cukup, tidak ada kesulitan diberi kamu. Kadang-kadang ada rezeki yang tidak sangka. Lo ketemu konco lawas tiba-tiba tidak malu dibayar no. Alhamdulillah. Sampai tahu kan ya? Tadi coba ingin kaisu lah ya. Orang-orang saya maru ke diri, beli kue yang banyak, Pak, saya bayarkan. Oh, baik ada orang yang kenal saya, aku selalu dibohongi tadi. Orang dibayar, ada uang ini, mampir di ayam bakar, kongsu. Ya, saya malu di uang dulu, jangan kenal kan. Belajar, surah Al-Ibar, enak, berapa terus, kadang-kadang kesandung si pilih dewi. Bahkan bin sayyata. Kadang-kadang kamu kepleset tersandung satu perbuatan dosa, ikuti perbuatan dosa dan burukmu itu dengan al-hasanah baik. Dosa kesandung ketemu isu-isu, langsung istighfar. Jadi kita melakukan perbuatan dosa istighfar, maka istighfar itu menghapus dosa. Itu segera itu langsung. Nggak langsung tambah dosa ya. Karena ketika kita ini dosa, ini ya dosa dosa. Terus itu aja gampang bersama tobat. Cara sampai dari lumah sampai yang ngomong tadi itu dosa. Jenenge dosa menunda tobat. Jadi dosa menunda istighfar, dosa menunda tobat. Ya. Jadi ikuti perbuatan salah langsung dengan perbuatan, ikuti perbuatan dosa langsung dengan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, lalu Nabi mengatakan, istaqimu walam tufsu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak bisa istiqomah dengan sempurna. Jadi walan tufsu itu artinya tidak bisa istiqomah dengan sempurna. Nah, karena tidak bisa istiqomah dengan sempurna disuruh apa? Wa'lamu anna khairu amalikum as-shalah, ketahuilah sebaik-baik amal perbuatan kalian itu adalah salat. Maka itu disuruh jangan sampai meninggalkan salat, karena itu amal yang paling baik. Dalam kondisi bagaimana tidak boleh meninggalkan, sakit pun tidak boleh. Kecuali masih bapak meninggalkan, dia terus mati. Tidak perlu sholat, tapi di sholat. Yang kedua sudah ada apa?
Kalau yang kami ala wudhu dalam mungkin dan tidak ada yang bisa menjaga wudhu itu dalam beriman. Tapi maksudnya saya kasih sholat dan begitu dulu itu cara menjaga salah satu amal perbuatan yang bisa menjadikan kita. Lalu kita tidak boleh mengatakan itu sekolah repot, timbangannya repot, tidak boleh gitu. Tapi semua kita, meskipun tidak bisa sempurna kata para ulama, tetapi kita hidup. Bersungguh-sungguhlah kamu fitoat untuk melakukan ketaat. Jadi harus sungguh-sungguh meraih sekolah. Meskipun memang sulit dan tidak mudah. Lalu dibuatkan kaidah oleh para ulama, malah yudrokukulu, la yudrokukulu. Apa yang tidak kamu dapatkan semuanya, jangan kau tinggalkan semuanya. Jadi kalau kita ini sehari harus mencari uang 1 juta, kemudian pertimbangan kalau 1 juta harus harus rugi. Lebih bagus kita lakukan meskipun dapat 500 atau 750 lebih baik daripada tidak dapat sama di koma. Kerjakan saja sungguh-sungguh, misalnya sholat untuk khusyuk, tidak sholat atau khusyuk atau tidak sholat, tidak begitu. Kerjakan sholat semaksimal mungkin meskipun tidak sempurna khusyuk, tidak lumayan. Oleh ketemu 5, itu ketemu 5 nilainya ketemu 5 dalam 1 dikurangi 25%. Nah itu semua ya. Kata Allah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi misalnya loro, najis kabeh, sing nutupi ora ono, sing bantu yo ono banyu ora ono. Wis gak sholat wis timbangane najis kabeh gitu. Ya tidak begitu. Sama Allah disuruh sholat sesuai dengan kemampuan. Ya udah langsung sholat. Karena konco gak ono, anak gak ono, sampai pas itu. Mungkin kali kiamat itu terjadi misalnya begitu. Dalam kondisi seperti itu maka tetap sampean sholat. Nah, itu baru sholat mati. Nah, saya tidak menyatukan sholat. Tapi kalau kemudian sampai tidak sholat, juga harus menjadi suci misalnya. Dibalik sampai maghrib anak itu tak turun ke maghrib sampai wis mati misalnya. Dia tetap punya luka. Itu maksudnya. Apa yang tidak bisa disempurnakan semuanya jangan ditinggalkan. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Menulis kaitannya itu mala yudraku kulluhu la yudraku. Jadi itu definisi pengertian istiqomah. Sekarang kita bicara supaya bisa istiqomah. Nomor 1 caranya jaluk tulung Gusti Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Maka di sampaian itu dikongkon ojo ihdinas, ya kan? Itu kan. Maka sampai bersolat itu sampai milih-milih arti ini. Jadi waktu sampai belajar pas di situ. Ihdina, tunjukilah kami asyiroto pada jalan yang lebar, al-mustaqim yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan lurus, jalan lebar yang Ihdina sampai tujuan pulau kabeh asyiroto ing dalan al-mustaqim kang lurus. Nah itu sampai ini.
cuma berhubung diwaca kadang wayai kuno lali langsung itu maksudnya belum supaya dibanding Gusti karena pagi bisa istiqomah sore belum tentu istiqomah karena ngaji ini loh ujiannya soalnya lumayan ngaji online sing kaya sing anak sing bojo jalur opo jalur kopi lalu yang kopi akhirnya tak oper makanya ini cuma akhirnya apa kata Nabi makanya Nabi mengatakan surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Makanya kemudian titik-titik Al-Fatihah karena itu surah yang paling dalam Sahih Bukhari itu Nabi ngomong sahabat mengatakan kamu kalau berat itu masjid ini sebelum nanti kamu ke masjid ini nanti aku ajari surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Begitu aja nanti ditagih Nabi. Kemudian sama Nabi sahabat ini berkata kalau Nabi mengatakan maukah kamu aku ajari dan sekarang aku akan ajarkan kepadamu a'dhamma surah yang paling agung minal Qur'ani dari Al-Quran. Apa itu? Kemudian Nabi mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu surah Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Makanya diletakkan di depan sendiri pada hari itu yang buka. Artinya pembuka. Makanya kadang-kadang acara itu dibuka ambil Al-Fatihah. Ini pembukaannya. Kadang Al-Fatihah itu disebut dengan Sab'ul Masani. Sab'u itu artinya pintu, nanti itu apa? 7 Al-Masani yang diulang-ulang. Nah makanya surah yang paling sering diulang-ulang surah apa? Oh iya. Sampai sholat sedino somong itu wajib kok berarti 17 rakaat. Makanya 17 rakaat tadi sampai berrakaat mojo. Maka disebut dengan tujuh yang berulang. Maka itu disebut dengan surah yang. Jadi kan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena hebatnya surah Al-Fatihah itulah kemudian orang-orang dulu itu loro itu disuwuk pakai apa? Ya, dari itu tidak jenenge hurufnya. Zaman biyen jenenge apa? Terus hebatnya orang biyen itu bisa mengobati orang kafir itu suara pakai Al-Fatihah. Biasanya ini malah orang Islam berobatnya ke orang sama dikir yang bingung. Ini malah kafir. Kenapa tidak manfaatkan yang mudah-mudah? Dalam tamu aku dulu pernah tak ceritakan kan? Datang pernah cerita banyak sekali cerita. Bukan cerita itu kisah nyata. Bagaimana seorang sahabat dalam perjalanan yang akan kemudian kelaparan, kehabisan bekal, mampir ke sebuah desa. Akhirnya oleh kepala desanya ditolak. Kemudian dia akhirnya mampir bertamu di tempat. Tapi kemudian terdengar berita bahwa kepala desanya ini lalu sakit. Kemudian diobati orang lain tidak disembuhkan oleh Allah. Lalu dia kirim utusan kepada sahabatnya Nabi, tolong nyarikan barangkali yang mereka mau bertamu itu
yang tidak jadi itu ada yang bisa menambah. Akhirnya nah karena kemarin bertamu nggak boleh, dia kemudian jual mahal. Ya ada yang bisa ngobati, tapi syaratnya harus ada ini. Ngerti ya? Ngerti ya? Tapi ini itu kambing, ya kita kambing. Karena gue gak berlaku, mau gue paru-paru ya. Yang penting diberi kambing. Akhirnya kemudian kesepakatan diberi kambing lebih dari 10. Lalu akhirnya sahabat ini datang ke kepala suku, kemudian diwajah Al-Fatihah, disuruh dan disembuhkan oleh Allah. Sahabat dengan izin Allah, orang kafir pakai Fatihah awal. Alhamdulillah akhirnya oleh kambing. Begitu oleh kambing, mari ragu deh. Kalau enggak dimakan kambing, buruan nyuwuk. Oleh apa enggak? Akhirnya tadi sembelih nunggu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu begitu ketemu lagi Nabi, lalu aku jalan kambingin. Itu berarti tandanya setelah itu kemudian sahabat itu cerita, kalau kita peristiwa tadi sama Nabi ditanya, loh kalian itu tahu dari mana Al-Fatihah itu bisa dijadikan subuh atau rukyah? Memang kata Nabi, Al-Fatihah itu kadang disebut as-safi, yang bisa mengobati dan bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai anak panen boleh tak duit atau bingung. Sempurna minyak zaitun diblonyok diwajahna surah Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disebutkan oleh tidak harus dikasih pil, label atau tambah tekan-tekan. Akhirnya dibawa yang rumah. Nah, karena hebatnya surah Al-Fatihah ini lagi disebutkan sampai lek sholat itu kasa, lek tak moco. Dari kata Nabi apa? La sholat, tidak ada sholat. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sehingga sholat itu lek sampai apa nih Al-Fatihah itu cukup. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat Fatihah, wis hari surat yo sah sholat. Masih ada surah Al-Baqarah, lekaat Fatihah sholatnya dalam sholat itu tidak ada sholat bagi kaum sholat. Nah itulah hebatnya surah Al-Baqarah. Makanya ojo lali artinya ihdinas siratal mustaqim. Dan itu tunjukilah kami, maksudnya bukan tunjukilah saya bunyinya apa? Kami maksudnya sampai kulit bunga istiqomah ojo kanggo awak iki. Itu ambil iring-iring, yo iring anak, iring bujune, iring koncone, iring koncone. Moga-moga semuanya istiqomah. Sehingga nanti lek ono swarga itu sampai bentuk koncone. Nanti kabeh ini nanti ketemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo sampai yo alhamdulillah ketemu ane ini. Aku ini sampai besi loro itu ngirku. Ini konco ini namanya. Soalnya ditunggu waktu maca surah itu ya, kalau pilih awalnya belum bisa pilih awalnya. Kan juga nonton tonggone, anak ibu ini maka oleh ajaran nanti karena mendoakan orang doa itu balik yang awalnya ini masih wong ini karo itu tambah balik gede karena diamini oleh malah
sudah dilatih tonton jaluk tolong yang Gusti Allah. Jadi maka istiqomah itu kalau apapun mau satu minta tolong pada siapa? Jika Nabi saat gonceng jenengi Abdullah bin Abbas ponaan. Nabi punya ponaan siapa namanya? Abdullah bin Abbas gonceng pakai unta. Kemudian ya gulam dede, kemudian terdoli, ya gulayim di aret cilik. Ini loh, kita kan tahu dibacakan aja. Betul coklat itu artinya perang dalam. Gitu ya. Di aret cilik, kami dikonteng berkata. Ifadillah hayafatka, jagalah agama Allah, maka nanti Allah akan berjaga. Kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Ini jodoh yo, atau menyebut Allah nanti kamu jodoh Allah. Jagalah agama Allah, nanti kau dapati Allah di depanmu. Kalau orang dari depan, Allah berada di depanmu. Artinya Allah menjaga kita. Tapi ngajari ini gampang, nanti Allah di depanmu. Siapapun yang ganggu pasti tidak bisa karena dihalang-halangi oleh Allah. Terus Nabi ini wa idza sa'alta lan ngalikoni awakmu jaluk tidak. Dan jika ketika kamu diminta fasalillah, mintalah kepada Allah. Nah, pada Nabi loh, kita mengatakan begini. Nanti kalau ada apa-apa ceritakan kamu aja ya, ngomong saya, nanti minta ke saya, nggak apa-apa. Jadi lah kedua, nanti ya ada apa-apa dari ibu, WA ibu ya begitu. Soalnya apa? HP ini iso hilang, terus gak iso ngebel, gak iso WA. Karena bapak bisa, kenapa dia nanti kalau ada bapak minta bapakmu ya? Karena bapak bisa mati, anak itu masih hidup. Ibunya bisa mati, anak itu masih hidup. Karena bapak ibu jalur sopo. Makanya diajari. Yang nggak mati itu hanya yang maha kaya hanya bapak yang kaya bisa bangkrut, ibu yang kaya bisa bangkrut. Kalau Allah tidak pernah Allah minta kepada Allah nggak pakai HP, langsung telepon, langsung pakai apa? Beberapa tok, ini tunggu ambil sok. Terus wa'idah sa'anta ketika kamu minta tolong, masta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Maka semuanya kesulitan-kesulitan, problem-problem, ruwet-ruwet apa saja itu jangan dicurhatkan kepada orang. Dicurhatkan kepada siapa? Hanya kepada Allah. Karena kepada orang itu sampean semakin sering sambat, semakin sering curhat kepada orang, suwe-suwe wong rumokno sampean berini sambat berini. Lek Gusti Allah senang. Makin sering sampean sambat, Allah itu semakin berkali. Jangan kan orang lain, butuh sampean itu, berdino disambati, berdino batai. Ya udah Gusti Allah berarti. Ya sampai nangis-nangis so yang Gusti Allah ini. Masa nantinya bujuri loh, karena tadi jadi yang nangis-nangis ya. Ya kan? Oh, kita mau kemana pas hari itu? Apa hari itu? Dari kemudian kalau usah pakai pikir, jauh-jauh pakai. Belajar, jadi minta kepada gampang cara nih supaya diberi, yaitu menjaga perintah, kerjakan, jangan melanggar larangan. Oh seneng, terus pesannya lagi. Jadi banyak sekali pesan-pesan.
Dalam Sahih Muslim, al-mu'minun orang beriman, al-qawiyyu yang kuat, orang mukmin yang kuat, itu lebih baik. Pertama kuat awak, jadi fisiknya kuat, gampang loro, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Soalnya kan ini gak gampang play, dan balik-balik loro, kan tani loro. Ini disenangi. Terus saya angkat-angkat kuat. Gak usah bulu-bulu, saya angkat-angkat dewi. Karena dia tuh masak-masak kuat, adang KW itu kuat, disenangi sama Allah. Nomor dua kuat apa? Ilmunya. Setelah kuat fisiknya, kuat ilmu. Nanti banyak kata-kata, cuma dua aja. Jadi kuat ilmunya itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai. Minal mu'minid dha'ifi, dibandingkan orang mukmin yang lemah. Wabikulin khairun, meskipun masing-masing yang kuat dan yang lemah itu ada kebaikan sendiri-sendiri, tapi yang kuat tetap lebih dicintai. Memang kadang-kadang sing lemah tadi pinter tapi kudu gampang loro. Nah, tetap ada kebaikan. Sing ilmu kuat sehat, tapi biasa mikir tak kuat. Sing kuat apa? Angkatan. Sampai tak bunyi. Oh itu lah. Itu lah contohnya. Nyanyi sampai ini. Nah itu kuat awakin. Abang luyuh. Abang kelembot. Nah kita disuruh menjadi yang kuat ilmunya, kuat apa namanya, musiknya, capai, kuat duit. Bukan kami yang jauh sih. Duit apa? Nah, kalau disuruh apa? Iblis itu ragu sosial, nanti ragu teman. Ya, susah, besar disusahkan. Alama yang fauka, terhadap apa saja yang bermanfaat bagi kamu. Pokoknya manfaat suruh serahkan. Itu artinya menggapai sesuatu dengan semangat yang membara. Serahkan, terus serahkan. Jadi gapailah sesuatu yang bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat itu dengan semangat menggapai. Tapi ketika sudah menggapai dengan semangat tadi, ternyata ada halangan dan rintangan, mesti ono, gitu kan? Waduh, bahaya. Sekarang belum berhasil. Ya apa yang menurut kata Nabi? Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala takjas ojo luyu. Jangan kali-kali kamu luyu. Maka orang Islam kamu luyu. Makanya si ngomong bebas itu untuk jalan-jalan kaki. Biar apa? Gak gampang loh. Maksudnya juga yang mulai laku berkelapa loh. Kakek lo bumi di kakek lo. Itu perintah kanjeng Nabi ya, dengan semangat, semuanya semangat. Tidak boleh ada kata lu. Gak kuat ya Allah, jalur tolong. Kalau ada kesulitan minta tolong, ada gangguan minta tolong, ada penghalang minta tolong. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka nanti Allah akan membuka pintu-pintu pertolongan dari manusia. Jadi nomor 3 jalurnya kepada Allah. Jadi begitu ada kesulitan, jangan bayangkan orang. Jadi bayangkan kekuasaan. Lalu tiba-tiba diatur teman-teman. Seperti yang ngobrol-ngobrol ini, aku juga dengan salah pilih. Harus semuanya bisa menyelesaikan. Dihadirkan orang datang ke rumah. Dihadirkan orang ketemu di mana. Terserah Allah. Atau kadang-kadang tidak ada orang yang hadir. Tetapi Allah berikan ilmu, pilih tes. Oh, punya pemikiran.
enak, langsung ingat kepada Allah Subhanahu. Lalu dimulai dari yang kecil-kecil itu disuruh minta tolong kepada Allah. Tentunya apa? Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu ngomong begini, wallahi, bagaimana jelasin? Ya Mu'adz, wallahi, wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat mencintaimu. Kira-kira sampai perlu ada Nabi ngomong sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong cinta. Kamu silakan ngomong cinta senang ya. Begitu ngomong, tapi mana yang senang? Wallahi, demi Allah saya sangat mencintai. Sudah tidak. Demi Allah saya sangat mencintai. Setelah itu baru Nabi, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap kali selesai sholat. Dubur itu artinya selesai salat, bukan sebelum salat. Jadi yang paling kuat selesai salat. Disuruh apa sahabat tadi? Membaca ini sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah saya ala dzikrika supaya bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan tolonglah saya supaya bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah saya supaya bisa husni ibadati, beribadah terbaik kepadamu. Ono awal kali syukur, ono kali tidak bersyukur itu ada enggak? Oh ada. Karena ini orang yang sampai lupa daratan dan lupa lautan. Jadi kalau daratan, lautan juga lupa. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Loh, pikir saja itu cuma minta tolong kepada Allah. Padahal kalau akal itu kan gampang oleh Allah kayak hilang lagi. Betapa banyak orang itu lari kepada Allah, akhirnya melanggar perintah Allah, akhirnya masuk penjara. Kenapa? Kalau people di penjara itu karena lupa dengan tidak bersyukur dengan gajinya yang ada kurang. Terus motor nih bu, delok ini duit, akhirnya motor, sehingga Nabi itu tanya orang, Nabi itu lihat mari sholat, dikira apa dulu, dulu nih, jawab dikir dong. Ini ya dikir, ya dong. Maka kalau kita agak momennya lebih itu kalau sekarang ya memang itu tidak akan terlalu makanya ini selalu sampai baca besok Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolonglah saya supaya bisa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah yang terbaik, sehingga selalu tenang, zikirnya tenang, karena ada kenikmatan. Jadi pertama pilih Allah, setelah ingat Allah itu lalu bersyukur. Apa-apa yang telah diberikan kepada kita itu disyukuri semua. Nah, suami yang ada ini disyukuri, meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan.
tapi wis dadi jodoh. Ya apa? Ya apa? Disyukuri. Anak lanang disyukuri, anak wedok disyukuri. Ojo kate bojo itu dibanding-bandingno ambek wong liya. Ojo kate anak itu dibanding-bandingno ambek bojo. Lho awakmu gak kaya mbakmu, awakmu gak kaya adikmu, bukan. Disyukuri karena masing-masing itu diberi keistimewaan sendiri-sendiri. Dibandingkan dengan saudaranya ada, jangan apalagi dibandingkan dengan anaknya orang lain. Delok itu anak itu orang tak keping jangan, karena dia punya keistimewaan sendiri. Makanya sampai sekolah anak-anak itu boleh ono sekolah sih kamu juara. Sekolah juara 1, 2, 3, 4 berapa? Itu sekolah anak bagus. Sekolah yang bagus gak ada juara. Mengapa? Karena semua anak itu juara dan semua anak itu istimewa. Sekolah yang bagus ini nanti lagi sudah saya lagi sudah. Karena banyak darah, karena dikurangi darah. Ya juara semua. Juara angkat-angkat dalam juara. Nomor 1 ahli komunikasi karena dia cerewetan, jadi kita ngomong ahli komunikasi. Ya, nah, jadi ini contoh Nabi Muhammad ngajari kita suruh minta tolong kepada siapa? Dalam urusan yang paling penting, yaitu meminta. Kemudian contohnya lagi suruh minta kepada Allah dari 8 penyakit. 8 penyakit untuk sampai ini menimpa sampai ada. Alhamdulillah min. Apa penyakit? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma ya Allah, berlindung kepadamu dari penyakit sumpah dan sedih. Enggak enak loh sumpah itu dan sedih. Sumpah memikirkan masa depan dan sedih memikirkan peristiwa yang baru terjadi. Namanya hazan. Maka diberi susul sampai ngomong ojo berlindung kepada Allah. Nomor 2, waktu bika minal adi wal kasali, aku berlindung kepadamu dari loyo dan malas, lemah dan malas. Tadi kita tak boleh malas, tak boleh loyo, senden oleh, tapi malas tak boleh loyo. Waktu bika minal jubni wal butal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat medit dan medit. Tentu biasanya pengetut maksudnya amal tenaga pikirannya tak belum. Apa maneh amal tu bantu tenaga di awal tak belum. Apa maneh bantu tu itu namanya jual. Lek bukal itu medit bantu uang bukal. Nah, itu penyakit 6 ya. 8. Waktu kami bola batin kali ini yang turun kepada Allah dari banyak hutang. Untuk sampai akhir hutang, utangi. Saat itu hutang, ditulis stok 3 hutang lagi. Kalau itu gede kemauan ya. Ya Allah tolonglah, saya mulai hari ini stok 3 hutang. Jadi lekat duit itu bang, jangan bayangkan hutang rokok. Jadi membayangkannya itu minta kepada yang maha kaya yang tidak punya hutang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemanik naudzubillah min dzalik untuk sampai hutang tinggal pinjaman online terus akhirnya mampus uang gara-gara itu mulai busuk pinjamin terus pasti tak barokah. Marun sampai hukum rusak dulu. Konco-konco ini kaki kabeh. Koncomu ini lagi Arab di bapak tuh lagi habisan dulu ini. Ini murid sampean namanya ini konco. Makanya Nabi berlindung dari kenapa? Karena orang
habitat itu sumpah di malam hari, terhina di siang hari. Dan waktu wangi tapi mau melok, wangi lurus kita mengok. Meskipun sekarang muncul tradisi baru, yaitu sing duwe kan luwih keren timbangane tani. Ya saiki muncul ngono. Jadi sing duwe kan urat-urat lah. Terus yang terakhir waktu rijal dipaksa-paksa orang. Waktu sampai kulit dipaksa-paksa orang itu naik kulit. Karena dipaksa-paksa orang. Biasanya kalau hutan itu dipaksa-paksa orang, sering kita dilatih. Makanya kita doakan Indonesia ini zona urut. Nah, ini di Solo ini karena kakek kami dipaksa-paksa oleh negara lain. Penyakit, ini lopo, lemah. Karena duweu. Sehingga para sahabatku ibu sekalian, muni malesa itu dibenci sekali. Ucapan yang dibenci itu adalah ketika sampai diadakan haji ini kaslan, saya lagi males. Apa sampai datang kok? Aku lagi males. Oleh dibenci oleh para sahabat. Karena kata-kata itu bisa menjadi doa. Jadi hati-hati, lihat ngomong yang api-api air, yang bagus-bagusan. Ya, jadi sampai ini 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Sama kapan-kapan dan silakan dulu. Aku Yonal, ini pekan keempat ya. Jadi karena ada mungkin bulan lebih sudah bertanggalan. Karena ada komisi masyarakat, makanya sikap double ini di sini sampai nanti lalu kita mampir nanti aku ini ada orang kaya jadi dan ya ya yang pertama, lihat sampai di sholat berjamaah, carilah masjid yang imamnya tidak terlalu cepat. Nomor 2, kalau perempuan daripada sholat di masjid cepat, lebih bagus sholat di rumah, baca doa kita tenang, baca surah Al-Fatihah tenang. Nah itu opo, nanti terawih kemana terawih, tetap bisa. Tapi lah terawih pun, cari terawih yang baik. Cuma sekarang ketika sholatnya memang sudah pelan, kemudian kalau sholatnya itu maghrib, isya subuh, ya. Itu kapan membaca? Kalau tidak terdengar kan ibu wajib moco sendiri. Zuhur, asar, gimana? Wis ya. Zuhur sama asar. Itu berarti baca sendiri. Lek maghrib, isya subuh, 1 ya. Para ulama mengatakan ada yang hanya mendengar sambil diresapi diayati hati. Kalau Imam Syafi'i itu tetap membaca Al-Fatihah setelah imam membaca. Kalau boleh amin motor. Kemudian setelah itu baru mendengarkan surat yang dibaca. Persoalan ini imam mengucap berwahad. Bermari menurut. Ya itu voting. Kalau Syafi'i itu. Kalau zaman dulu syarat untuk lalu itu. Yang ketiga, kalau Ibnu Abbas
Abu Hurairah itu dia mengatakan, hendaklah baca Fatihah bersama imam meskipun di dalam hati. Ya sampai ada gini ya. Nah maka nek sholat cepat kalau dia masih rodok kalau rodok apa lupa mereka ya tadi kan pelan dan tenang supaya tidak menjadi pencuri sholat. Itu berarti mantap juga silakan kami Subilah kami ya Allah ke jalan yang ya ya sampai kiri ya. Masih ada 6 menit? Nah. Kalau kita melakukan sholat, Ya. Sekarang kami ngomong karena kan ditanya pasti gitu ya. Belum laksanakan kalau bisa. Terus kedua saya, ini kan tempat bisa kita lupa. Nah, bagaimana cara membayarnya? Dikorbankan atau itu sendiri lah sampai terus wajah waktu sholat kita kan sholat belum enggak ya dong kan dari Korea karena satu terikat dengan pokoknya betul itu azan dan sholat untuk sholat kedisian itu kayak itu yang anakku jadi sholat kan soalnya itu kayak kayak apa tinggal kayak satu dong nah ya tapi lagi sekarang karena untuk memasak mari datang meminta maka begitu suci langsung sholat untuk mengganti sholat yang di ya, jadi nanti kalau tidur yang bisa pasti langsung niat sholat suci nanti niat sholat juga bisa ya di waktu ya nah protokol itu adalah sholat yang tidak dilaksanakan tepat waktunya namanya karena kata Nabi kalau orang itu lupa kapan sholat ketika ingat. Ketika orang itu tidur, maka sholat ketika bangun tiduran. Karena Nabi pernah, sebagai pelajaran bagi kita, Nabi dan para sahabat semua ini pernah tiduran. Jadi waktu itu Nabi sudah ngomong, nanti kita langsung istirahat di depan sana ya, di daerah sana, supaya nanti sekalian sholat subuh misalnya. Ini sahabat ini nanya, Nabi di sini ada, dan capek kita istirahat. Oh ya wes, aku tanggung jawab. Saya Nabi tanggung jawab bagian keamanan. Kita bangunkan Bilal ngajung. Datang Nabi lilit matahari sudah terbit. Gitu. Digoleki Bilal. Bilal, siapa? Ini sudah sampai matahari mana kamu katanya jaga? Mungkin Nabi sebenarnya singkata dari saya belum pernah tidur sekusuk ini. Jadi tidur tangan, akhirnya ternyangkap ya. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Maka Bilal disuruh azan, kemudian setelah azan semua sholat qobliyah, sholat qobliyah subuh, qomat, Nabi berjamaah semua. Sholat subuh, maka kami teringat maka langsung cepat-cepat duduk, sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Karena keturun kalau singgung, ujungnya keturun sama keturun mana keturun. Itu jenenge kesirap. Itu saya masih nanya kesirap. Orang tua nih, kawani buka. Jadi ya, saya paham ya. Ya, cukup ya. Oh ya, silakan. Boleh. Silakan. Waalaikumsalam. misalkan Ya. misalnya
Misalkan ini pas waktunya sholat subuh terus kesiangan, jadi harinya anak sekolah kesiangan, akhirnya nggak sholat dulu. Dan saya ini juga semua anak sekolah tapi ternyata ada jadi setahun pas dulu itu boleh apa enggak? Wanita karir sibuk caranya sampai godhong banyu kita rasakan ambil dari rumah sholat yang 5 nomor itu akhir subuh kalau merong dan bawakan bisa jadi yang bagus itu memang tanggung jam setengah itu melasuki jam itu diseneni kepala sedang tekot sedang terno mulai sholat untuk kali nanti jadi jarak antara satu dan dua itu karena menunda-nunda gitu ya seperti ini loh ya ada kesempatan ini kode-kode ini kita angkat ya apa ditinggal itu selesai sholat rumah bukan aja sudah dihukum anak itu dihukum langsung ditertebak mulai atau jadi ini ya ketika sampai bangun itu pas terbit matahari maka sampai nggak boleh meskipun sholat subuh harus menunggu matahari setinggi tombak. Jadi kan matahari sudah setinggi tombak maka sampai boleh jadi menunggu setinggi tombak dan boleh bersamaan dengan jadi tidak apa kemarin jam itu umur kemenang tidak apa ya nggak boleh disemi sampai ayo ya gampang supaya terhindar kalau sudah sakit ya. Satu ya sampai harus dikir pagi sore buku dari pagi sore itu semuanya sudah lengkap. Doa tadi itu kan Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Diwoto si mantap dipahami hati ini betul-betul yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Menutup itu ganggu, setan itu ganggu. Kalau Allah tidak mengganggu, kalau sudah terjadi itu sebagai ada hikmah supaya sampean supaya kita lebih dekat dengan Allah. Mereka pun tidak dikit lagi kan, ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semua urusan dilancarkan, rezekinya dilancarkan, kesehatannya diberi barokah, rezeki kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, selamat dunia dan akhirat, dimudahkan untuk haji dan umroh, dan kita doakan Bu Iin diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Al-Fatihah. Terakhir dengan doa majelis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dari Ustaz Al-Haidar. Mudah-mudahan kita ilmu bisa bermanfaat, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga
kita bisa istiqomah dalam beribadah. Dan saya minta ibu-ibu juga istiqomah untuk hadir di majelis taklim MMS ini. Semoga Ustadz diberi panjang umur, memperlukan sehat badan, rezeki yang melimpah, keluarga sakinah mawaddah